Halo, selamat datang di Akse Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film berjudul Battletrog The Heaven Season 2. Mengisahkan seorang pemuda bernama Xiaoyan, di mana setelah menyelesaikan janji 3 tahunnya dengan Nalan Yanran, keluarga Xiao tiba-tiba diserang dan ayahnya Xiaozang ditawan. Untuk menyelamatkan ayahnya dan mengembalikan kejayaan keluarga Xiao, dia juga dibantu roh alkemis yang tinggal di dalam sebuah cincin. Awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Xiaoyan pergi ke sebuah akademi yang dikenal dengan Akademi Jiangnan, akademi nomor 1 di Kerajaan Gama. Karena dia terlambat mendaftar sebagai murid, Xiaoyan memasuki akademi secara sembunyi, sehingga dia dianggap penyusup oleh murid-murid akademi. Di sana Xiaoyan juga bertemu Sun Er, kekasih masa kecilnya dulu. Sun Er lalu membantu Xiaoyan bersembunyi dari kejaran murid-murid yang lain. Di mana tujuan utamanya datang ke Akademi Jiangnan adalah untuk memasuki menara pelatihan energi. Di dalam cincin penyimpanan, Yao Chen, guru Xiaoyan, mengatakan jika di dalam menara ada sebuah harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Oleh sebab itu, Xiaoyan harus mencari cara untuk memasuki menara tersebut. Keesokan harinya, Xiaoyan melakukan pendaftaran untuk mengikuti pertandingan peringkat master. Hal itu untuk memudahkannya memasuki menara pelatihan. Tapi panitia tidak mengizinkannya mendaftar, dikarenakan namanya tidak tertulis sebagai murid akademi. Kemudian seorang murid senior bernama Baisang datang sambil mencemooh. Hal itu membuat Xiaoyan kesal. Dia menantangnya bertarung untuk membuktikan jika dirinya layak mengikuti pertandingan. Tepat saat mereka akan bertarung, 3 tetua akademi datang karena mendengar keributan. Tetua Hao mengenali Xiaoyan dan tahu kalau dia memang salah satu murid akademi. Namun karena dia sebelumnya datang terlambat, maka Xiaoyan tidak berhak mengikuti pertandingan. Sun Er memberikan pembelaan. Dia mengatakan jika Xiaoyan terlambat karena sebelumnya harus menyelesaikan sebuah urusan keluarga. Lagian selama ini bukankah akademi tidak menyebutkan standar khusus untuk mengikuti pertandingan? Cukup hanya mengandalkan kekuatan mereka saja. Dekan Suqian pun memberikan keringanan buat Xiaoyan kali ini. Hanya saja dia harus melewati 3 tahap ujian terlebih dahulu. Jika lolos, maka dia berhak mengikuti pertandingan peringkat. Ujian pertama, Xiaoyan harus bertarung melawan 4 murid baru sekaligus, dan dia menang. Ujian kedua, Xiaoyan diuji dalam kemampuannya membuat pil, dan dia juga berhasil menang. Di ujian ketiga, Tetua Hu meminta Xiaoyan memukulnya sekuat tenaga. Jika Xiaoyan bisa menyakitinya, maka dia dianggap lolos. Walaupun agak sungkan, tapi mau tidak mau Xiaoyan pun memukul sang tetua dengan sekuat tenaga. Tetua Hu pun kaget. Dia tidak menyangka jika pukulan bocah tersebut sangat kuat. Sampai-sampai dia tidak bersuara karena kesulitan bernafas. Sehingga dengan demikian maka Xiaoyan dinyatakan lulus dan dia bisa mengikuti pertandingan peringkat daftar master. Xiaoyan melaporkan kepada gurunya jika dia berhasil mengikuti pertandingan. Dia bertanya harta karun apa yang tersembunyi di menara pelatihan. Yang ternyata di menara pelatihan tersimpan bibit api jantung jatuh yang berada di urutan 14 dalam peringkat api surgawi. Tapi sebelumnya Xiaoyan sudah mendapatkan api teratai. Dia ragu apakah bisa memiliki 2 api surgawi sekaligus dalam tubuhnya. Yao Chen pun lalu memberikan Xiaoyan teknik mantra pembakaran, yang jika dilatih dengan benar, jangankan 2 api surgawi, bahkan seluruh api surgawi yang ada di bumi bisa Xiaoyan kuasai. Sun Er yakin jika Xiaoyan bisa mendapatkan peringkat dalam pertandingan nanti. Dia hanya perlu mewaspadai 2 orang,
Yang pertama seorang murid wanita bernama Hujia yang berada di level master tempur tahap menengah. Terus yang kedua adalah Baisang, murid paling terkenal di akademi yang berada di level master tempur tahap akhir. Para murid sebelumnya mengunggulkan Baisang yang akan memenangkan peringkat pertama nantinya. Namun melihat Xiaoyan berhasil melewati 3 tahap ujian dengan mudah, mereka mulai berpikir jika Xiaoyan juga memiliki peluang yang bagus. Hal itu membuat Baisang kesal. Dia mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Baisang mulai berlatih keras, tapi dia gagal, yang sontak membuat Hujia menertawakannya. Sehingga dia berencana menggunakan jalan pintas. Baisang menyuruh teman-temannya mencarikan pil penerobos ungu untuk meningkatkan ranahnya dengan cepat. Tapi pil ungu termasuk dalam daftar pil terlarang. Kultivator yang berada di bawah level Raja Tempur tidak diperbolehkan memakan pil tersebut, atau dia akan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Seorang murid mengatakan jika dia mengenal seseorang yang memiliki pil ungu, namun harus Baisang sendiri yang mendatangi tempat tersebut. Malam harinya Baisang mendatangi area belakang Gunung Akademi. Di sana dia bertemu 2 sosok misterius yang memberikan pil penerobos ungu kepadanya. Akhirnya pertandingan daftar master dimulai. Hari pertama ini adalah babak penyisihan untuk mencari pemenang yang akan memasuki babak final. Hujia terlihat kesal dengan Xiaoyan karena semenjak kedatangannya, Sun Er selalu mendampingi Xiaoyan dan tidak pernah lagi bermain bersama Hujia. Para murid mulai bertarung. Baisang yang ingin menyingkirkan Xiaoyan menantangnya duel 1 lawan 1. Akibat meminum pil penerobos ungu, kekuatannya sekarang berada di level spiritual tempur, 1 tingkat di atas Xiaoyan yang masih di level master tempur. Sun Er ingin membantu Xiaoyan tapi dia dihalangi Hujia. Baisang yang merasa akan memenangkan pertarungan mulai menghina Xiaoyan. Tapi Xiaoyan kembali bangkit dan menghajar pria tersebut. Namun ketika Xiaoyan akan melancarkan serangan terakhirnya untuk mengalahkan Baisang, tiba-tiba dia merasakan akan mengalami terobosan. Sun Er yang menyadarinya lalu maju menghadapi Baisang, melindungi Xiaoyan melakukan terobosan. Sementara itu Baisang melihat jika ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisi Xiaoyan. Dia lalu menyerang Sun Er sekuat tenaga. Akhirnya di saat Sun Er mulai terdesak, Xiaoyan berhasil menyelesaikan terobosannya. Sekarang dia sudah berada di level spiritual tempur tahap awal, dan kemudian dengan mudahnya dia mengalahkan Baisang. Namun Xiaoyan juga kelelahan sehingga dia pingsan di pelukan Sun Er. Setelah seharian pingsan, akhirnya Xiaoyan kembali sadar dan melihat Sun Er menemaninya seharian. Sun Er khawatir dengan keadaan Xiaoyan, namun Xiaoyan mengatakan jika dia baik-baik saja. Sebelumnya dia pingsan cuma karena kelelahan saja. Ketika lagi asik mengobrol itu, tiba-tiba Hujia datang mengabarkan jika Xiaoyan dipanggil dekan untuk menerima hadiah karena berhasil lolos babak penyisihan. Di dalam pavilium tersimpan banyak teknik tempur yang Xiaoyan bisa miliki salah satu di antara mereka. Namun semakin tinggi teknik tempur, maka semakin kuat juga perisai yang melindunginya. Dekan Sukiat meminta Xiaoyan memilih dengan bijak, agar dia tidak keluar dengan tangan kosong, karena waktu yang diberikan untuk memilih hanya sampai matahari terbenam. Dari dalam cincin, Yao Chen memandu Xiaoyan. Dia mengarahkannya untuk memilih sebuah teknik tempur yang dilindungi oleh perisai petir. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan perisai, yang ternyata gulungan itu adalah sebuah teknik gelombang suara auman singa emas. Teknik auman singa emas termasuk dalam daftar jurus tempur kelas tinggi.
Tapi selama puluhan tahun ini belum ada orang yang bisa menguasainya. Keesokan harinya, Xiaoyan mulai berlatih teknik gelombang suara yang baru dia dapat. Namun alih-alih menguasainya, teriakannya justru membangunkan Cailin, Ratu Medusa yang tertidur dalam kantong penyimpanan. Cailin menagih janji Xiaoyan yang akan memberikannya pil pelebur roh untuk menaikkan ranah. Cailin akan membunuh bocah itu karena belum memiliki pil yang dia minta. Tapi dari dalam cincin, Yao Chen membantu. Dia menyuruh Xiaoyan membawa sang ratu ular masuk. Di dalam ruang cincin, Yao Chen mengatakan jika dia berjanji akan membuatkan pil pelebur roh dalam waktu 1 tahun. Tapi dengan syarat selama 1 tahun itu Cailin harus melindungi Xiaoyan. Setelah melakukan perdebatan cukup lama, akhirnya Cailin setuju. Tapi dia mengancam akan membunuh Xiaoyan jika dalam 1 tahun pil yang dijanjikan tidak ada. Di tempat lain, ketika Baisang sedang berlatih dalam keadaan marah, Tetua Hao menyadari jika muridnya itu telah kehilangan energi tempurnya. Baisang berbohong dan berkata jika kungfunya hilang akibat pukulan Xiaoyan saat pertarungan. Tapi Tetua Hao tidak bisa dibodohi. Dia tahu jika kekuatan tempur Baisang lenyap akibat memakan pil terobosan ungu. Tetua Hao sangat marah. Baisang pun segera memohon ampun dan meminta agar gurunya itu tidak menyebarkan kesalahannya ini. Baisang meminta Tetua Hao membantu mengembalikan kekuatan tempurnya. Tapi sepertinya sangat sulit, karena efek serangan balik pil terobosan ungu sangat mengerikan. Makanya tingkat di bawah Raja Tempur dilarang mengkonsumsinya. Akademi Jiangnan kedatangan utusan dari klan Gu yang dipimpin oleh Gu Yao. Kedatangan mereka untuk membawa Sun Er kembali ke klan. Hujia terpesona melihat ketampanan Gu Yao. Namun Sun Er belum bersedia pulang. Dia berdalih jika masih ada misi yang harus diselesaikan. Padahal alasan dia nggak mau pulang karena masih ingin terus bersama Xiaoyan. Sementara itu seorang murid mengabarkan kepada Xiaoyan jika kakaknya bernama Xiaoli datang. Awalnya Xiaoyan mengira jika kedatangan kakaknya itu untuk melihatnya bertarung di final. Tapi ternyata kakak Xiaoyan dibawa ke akademi dalam keadaan terluka parah. Dia sekarat dan nyawanya sedang terancam. Xiaoyan langsung mengira jika ini semua adalah perbuatan Yun San, ketua sekte Yunlan. Dia pasti tidak senang karena sebelumnya Xiaoyan sudah mengalahkan muridnya Nalan Yanran. Xiaoyan berencana pergi ke kerajaan Gama untuk balas dendam. Tapi dia dilarang oleh Yao Chen. Saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa Xiaoli. Yao Chen kemudian memberikan sebutir pil. Setelah Xiaoyan memberikan pil itu kepada kakaknya, kondisi Xiaoli mulai stabil, tapi dia masih belum sadar. Malam hari sebelum pertandingan final, Baisang memberikan sebuah teknik rahasia milik keluarga Bai kepada Hujia, agar dia bisa mengalahkan Xiaoyan. Awalnya Hujia menolak karena dia yakin bisa mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Tapi akhirnya dia bersedia menerimanya karena takut jika Xiaoyan sudah mendapatkan teknik hebat dari Sun Er. Keesokan harinya pertandingan final dimulai. Masing-masing peserta mendapatkan nomor undian. Pada pertandingan pertama, Sun Er bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Selanjutnya, Xiaoyan akan bertarung melawan peserta pemegang nomor 3. Namun Hujia mengambil nomor milik peserta nomor 3 tersebut, karena dia ingin bertarung melawan Xiaoyan. Hujia yang berniat menyelesaikan pertarungan dengan cepat lalu menggunakan teknik rahasia yang diberikan oleh Baisang. Sun Er melihat jika teknik yang digunakan Hujia sangat aneh. Sementara itu Baisang terlihat senang. Dia yakin jika Xiaoyan pasti kalah dan gagal memasuki menara pelatihan. Namun dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Xiaoyan memahami jurus auman singa yang sebelumnya dia latih. Gelombang suara yang dia keluarkan bisa menghancurkan formasi batu, sehingga Xiaoyan pun memenangkan pertarungan tersebut.
Hujia akhirnya mengaku kalah. Dia berjanji tidak akan melawan Xiaoyan lagi. Kemudian Dekan Sukian membacakan hasil pertandingan, di mana peringkat ketiga diduduki oleh Sun Er. Xiaoyan dan Hujia sama-sama berada di peringkat kedua. Hal itu tentu membuat semua orang heran. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang menduduki peringkat pertama. Dekan Sukian lalu menunjuk sebuah monumen batu. Di sana tertulis nama Zian sebagai master peringkat pertama Akademi Jiangnan. Dia adalah monster akademi yang belum terkalahkan. Kesal karena rencananya kembali gagal, Bai Sang pergi ke hutan obat untuk menyendiri. Di sana dia bertemu seorang pria bernama Han Feng, seorang master alkemis dari wilayah sudut hitam. Han Feng punya rencana ingin mengambil api jantung jatuh dari menara pelatihan. Sebagai master alkemis, Han Feng berkata jika dia punya cara untuk mengembalikan kultivasi Bai Sang. Tapi sebelumnya Bai Sang harus membantunya memasuki menara pelatihan Akademi Jiangnan. Saat ini kondisi Xiaoli memang sudah membaik, tapi dia masih belum sadar dan denyut nadinya masih sangat lemah. Xiaoyan lalu membawa Sun Er bertemu gurunya di dalam cincin penyimpanan. Di sana Yao Chen menerangkan jika ada sebuah pil yang bisa memulihkan Xiaoli sepenuhnya. Namun Xiaoyan harus mencari buah naga es api sebagai bahan baku utama membuat pil. Xiaoyan dan Sun Er lalu menemui Tetua Hao untuk membeli buah naga es api. Namun harga yang diminta Tetua Hao sangat mahal. Mereka tidak punya cukup uang untuk membelinya. Oleh sebab itu mereka berencana untuk mencarinya sendiri di hutan obat akademi. Tapi hutan tersebut merupakan tempat terlarang. Para murid tidak dibiarkan masuk seenaknya tanpa token tetua. Sun Er lalu meminta bantuan Gu Yao untuk mencuri token tetua Hu. Dalam rencananya itu Gu Yao meminta bantuan Hujia. Hujia yang menyukai Gu Yao pun bersedia membantu. Mereka berdua menyelinap masuk ke kamar tetua Hu yang lagi tidur, lalu mengambil token miliknya. Tepat saat itu Tetua Hao datang mengunjungi Tetua Hu. Untung saja mereka berdua berhasil kabur sebelum ketahuan. Selanjutnya Gu Yao dan Xiaoyan memasuki hutan obat dengan token Tetua Hu. Mereka berdua pun berpencar. Tapi tiba-tiba Cailin keluar. Dia juga berencana mencari tanaman obat yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat pil pelebur roh. Pada saat yang sama, Bai Sang membawa dua sosok misterius memasuki gudang pil. Dua sosok itu melumpuhkan dua murid di sana. Lalu mereka merusak tungku pembuatan pil. Sun Er yang mengamati dari depan kamar, merasakan ada energi jahat yang berasal dari hutan obat. Khawatir Xiaoyan dalam bahaya, dia lalu segera pergi menyelidiki. Sun Er melihat sosok misterius yang bersama Bai Sang tadi. Dia bertarung dengan mereka berdua yang menyebabkan tangannya terluka. Untung saja Gu Yao datang membantu, sehingga dua orang misterius itu pun segera kabur. Sementara itu Xiaoyan dan Cailin akhirnya menemukan buah naga es api, tapi ternyata daerah tersebut dijaga oleh seekor naga. Cailin menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan naga. Lalu kemudian naga itu berubah wujud menjadi seorang gadis kecil. Dia adalah Zian, murid terkuat yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Master Akademi. Ketika Zian akan memakan buah naga es api, Xiaoyan sontak kaget dan segera menahannya. Dia bersedia menukar buah tersebut dengan pil yang rasanya lebih enak. Untung saja gadis naga itu setuju. Zian memberikan buah tersebut kepada Xiaoyan, lalu kemudian pergi dari sana. Setelah mendapatkan bahan obat, Xiaoyan segera meninggalkan hutan larangan. Namun dia diketahui oleh Tetua Hao dan Bai Sang yang juga ada di sana. Yao Chen merasakan jika saat ini Akademi Jiangnan sedang diincar oleh sebuah sekte jahat. Mereka memiliki teknik menyerap inti kehidupan orang lain untuk meningkatkan kekuatan. Sekte tersebut dikenal dengan Sekte Istana Jiwa. Kemudian Xiaoyan mulai melakukan pembuatan pil kelas 6 untuk menyembuhkan kakaknya.
Berkat bimbingan Yao Chen, Xiaoyan akhirnya berhasil membuat pil tersebut. Dan akhirnya Xiaoli kembali sadar dari komanya. Kepada Xiaoyan, Xiaoli menceritakan siapa orang yang telah mencelakainya, di mana dugaan Xiaoyan ternyata benar. Orang yang telah mencelakai Xiaoli adalah sekte Yunlan. Sekarang klan Xiao telah hancur, bahkan ayah Xiaoyan sebagai pemimpin klan saat ini ditahan oleh Yun San. Xiaoyan kemudian mengeluarkan kalung giok miliknya. Giok itu adalah giok kuno milik ketua klan Xiao yang diberikan oleh ayah Xiaoyan dulu. Sekarang batu giok masih memancarkan cahaya, yang itu tandanya jika ayah mereka masih hidup. Sun Er memberitahu jika giok yang dipegang Xiaoyan adalah giok kaisar kuno Tausa. Dia berkata jika Xiaoyan harus merahasiakannya karena sangat banyak para pendekar yang menginginkan giok tersebut. Keesokan harinya Guyo mengembalikan token milik Tetua Hu. Dia juga menceritakan tentang kejadian di hutan obat semalam. Guyo meyakini jika orang misterius itu anggota Istana Jiwa yang mengincar api jantung jatuh di menara pelatihan Akademi Jiangnan. Guyo curiga jika ada yang memberitahu, sehingga Istana Jiwa mengetahui keberadaan api jantung jatuh. Perkataan Guyo mengingatkan Dekan Sukian dengan seorang pria bernama Han Feng. Dia curiga jika orang yang telah bekerja sama dengan Istana Jiwa adalah orang tersebut. Tetua Hao kemudian mengatakan jika semalam dia melihat Xiaoyan juga memasuki hutan obat. Walaupun Sun Er sudah menjelaskan jika Xiaoyan ke sana untuk mencari buah es naga dan api, tapi Tetua Hao tidak percaya. Dia curiga jika Xiaoyan adalah mata-mata dari Istana Jiwa. Xiaoyan dipanggil dan disidang di hadapan para tetua. Dia mengakui jika semalam telah memasuki hutan obat. Namun itu dilakukannya untuk menyelamatkan kakaknya yang lagi sekarat. Sun Er juga berusaha membela Xiaoyan. Dia berkata jika rencana memasuki hutan obat adalah idenya, dan memohon agar para tetua memaafkan mereka. Dekan Sukian memaklumi alasan Xiaoyan memasuki hutan obat, tapi perbuatannya itu tetap salah karena melanggar peraturan akademi. Dan sebagai hukumannya, hak Xiaoyan memasuki menara pelatihan dicabut, dan dia akan dikurung untuk introspeksi diri. Ternyata Han Feng adalah murid Yao Chen yang berkhianat. Dulunya dia adalah murid yang berbakat. Kemampuannya dalam membuat pil jauh di atas rata-rata murid yang lain. Tapi karena keserakahannya, Han Feng terpengaruh dan bergabung dengan Istana Jiwa. Yao Chen sangat yakin jika kedatangan Han Feng bersama Istana Jiwa kali ini adalah untuk mencuri api surgawi. Tetua Hao menjaga Xiaoyan agar tidak kabur. Bai Sang membawakan pil yang dia minta. Dia menyuruh Bai Sang untuk membagikan pil itu juga kepada dekan dan tetua lain, agar bisa meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan memikirkan cara bagaimana dia bisa keluar dari kurungan. Dia mencoba mencuri kunci dari Tetua Hao tapi tidak berhasil. Merasa sudah tidak punya pilihan lagi, Xiaoyan berencana menghancurkan pintu. Tapi tiba-tiba Zian datang membantu. Hal itu dilakukannya karena sebelumnya Xiaoyan telah memberikannya pil yang enak, jadi dia ingin balas budi. Zian menghancurkan pintu, sementara Tetua Hao masih terkapar di sana. Dia menyuruh Xiaoyan segera pergi sebelum Tetua Hao kembali sadar. Dekan Sukian membuka segel menara untuk membiarkan para murid masuk berlatih. Namun di saat yang sama Han Feng datang, yang tujuannya tak lain adalah untuk mengambil api surgawi dari dalam menara tersebut. Tidak lama kemudian Xiaoyan datang yang disusul oleh Tetua Hao. Tapi di sini Tetua Hao sudah tidak menghiraukan Xiaoyan lagi, karena musuh yang sebenarnya ada di depan mereka. Para tetua akan memasang segel menara kembali, tapi tiba-tiba kekuatan mereka hilang. Yang ternyata pil yang diberikan Bai Sang sebelumnya sudah ditukar. Bai Sang sudah masuk ke dalam jebakan Han Feng. Tetua Hao sangat marah dengan kebodohan muridnya tersebut. Dia tidak menyangka jika Bai Sang adalah orang yang selama ini mengkhianati mereka. Han Feng memanggil dua orang tetua Istana Jiwa. Gu Yao dan Sun Er mencoba melawan, tapi dia dikalahkan dengan mudah. Ternyata Han Feng juga memiliki api surgawi,
Tapi Yao Chen tahu jika api yang dimiliki Han Feng hanya tiruan, bukan api jantung laut yang sebenarnya. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api teratai miliknya, dan lalu bertarung melawan Han Feng. Sementara itu, murid akademi yang lain juga bertarung menghadapi dua tetua istana jiwa. Namun meskipun Xiaoyan memiliki api teratai, kekuatan tempurnya masih di bawah Han Feng. Alhasil dia pun dikalahkan. Tepat ketika Han Feng akan menghabisi Xiaoyan, tiba-tiba Yao Chen keluar dari cincin penyimpanan membantu. Han Feng sangat terkejut mengetahui mantan gurunya itu ada di sana. Para tetua juga terkejut mengetahui jika Xiaoyan adalah murid alkemis yang terhebat. Karena hanya dalam wujud roh spiritual, kekuatan Yao Chen tidak sekuat masa jayanya dulu. Sehingga walaupun dia bekerja sama dengan Xiaoyan, namun kekuatan gabungan mereka itu belum bisa mengalahkan Han Feng. Han Feng kemudian menerobos masuk ke dalam menara yang disusul oleh Xiaoyan. Dalam menara mereka kembali bertarung. Yao Chen menyuruh Xiaoyan mengeluarkan api teratai miliknya, sedangkan dia menggunakan api roh tulang. Gabungan kedua api surgawi itu akhirnya bisa melukai Han Feng. Namun Han Feng melihat kedatangan Sun Er dan segera menyandra gadis tersebut. Han Feng menyuruh Xiaoyan membunuh gurunya dan menyerahkan teknik mantra pembakaran, atau jika tidak, dia akan membunuh Sun Er.